bunga itu kan di ujung gang, pas segitu turun mobil sih. Karangan bunga gue itu kan bawahnya kan banner gue kan. Iya. Soalnya banner Iqbal Ardiansah, foto gue ketua KNPI. Iya. Lepas. Astagfirullah. Halo, pemirsa Bongkar Pos TV. Jumpa lagi ya malam ini, hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Dengan saya Muzamil, kita ada di program siniar khusus atau podcast Bongkar-Bongkaran Bongkar Pos TV. Seperti ini ya, salam bongkar-bongkaran. Nah, tamu kita kali ini, tamunya istimewa. Ya, siapa dia? Nanti kita akan gali lebih jauh, kita akan bongkar habis, ya kan? Sosoknya, kepribadiannya, sekilas masa lalunya, kemudian dia hari ini lagi ngapain dan ke depan mau ngapain juga. Kalau warga Bandar Lampung terutama sudah tahu nih, karena dia hari ini lagi punya hajat besar. Apa itu? Nanti muaranya adalah 27 November 2024. Pilkada, ya, siapa dia? Yuk kita sapa dia. Halo, selamat malam tamu saya. Ini sudah hadir di studio Bongkar-Bongkaran. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bung Iqbal Ardiansyah ya. Siap. Kita sapa dulu pemirsa Bongkar-Bongkaran, kasih salam Bongkar-Bongkaran. Bongkar-Bongkaran, mantap. Nah, ini Bung Iqbal Ardiansyah bukan sosok asing. Beliau, kalau di Kota Bandar Lampung, mantan Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Kota Bandar Lampung, 2019 sampai dengan 2022. Dan di tahun tersebut, 2022, mendapatkan amanat untuk menjadi, bahkan terpilih secara aklamasi pada waktu itu 62 ya, 62 OKP dan 15 KNPI Selampung aklamasi memilih beliau menjadi Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung 2022 sampai 2025 ya. Wah, plus dulu dong, aklamasi itu. Jadi KNPI hari ini ya kan wajahnya adalah wajah yang menggelorakan nilai-nilai budaya. Pada saat musda pada waktu itu Bung Iqbal sempat mengatakan, nanti lihat deh apa yang akan kami perbuat untuk pemuda di Lampung. Nah, terakhir itu ada namanya silaturahmi pemuda. Pada waktu itu sempat dihadiri oleh Pak Gubernur periode kemarin, dan pesan-pesannya juga bahwa pemuda yang tergabung di KNPI didoakan ya, insya Allah masa depannya cerah dan sukses. Wah, luar biasa. Itu satu poin. Nah, kita bahas ya dengan Bung Iqbal ini yang juga hari ini namanya santer di mana-mana. Dia tergolong media darling, ya kan? Dicari-cari awak media, dan hari ini baru sempat nih. Ini waduh, karena saking super sibuknya, ya kan? Karena saking super sibuknya, saya sampai 2 minggu nih nunggu waktu untuk menyapa pemirsa sekalian hanya di Bongkar Pos TV ya, channel YouTube kita. Jangan lupa Bongkar Pos TV, jangan lupa follow, subscribe, tinggalkan komentar Anda untuk kami balas ya kan. Jangan lupa berkorespondensi dengan kami, dan Bongkar Pos Group juga punya media online-nya juga ada, media cetaknya juga ada. Baik, Bung Iqbal, selamat datang ya di Bongkar-Bongkaran. Ini yang kita bongkar pertama adalah soal sebutan tanda kutip anak kolong. Nah, dulu sempat ya mengemuka ya, Bung Iqbal ini salah satu anak kolong. Artinya anak kolong ini kan konotasinya jangan sampai negatif. Nah, anak kolong itu bisa juga dia di situ ada proses melatih kepemimpinan, mengasah, nah gitu ya. Apa sih anak kolong itu? Pada waktu kapan gitu ya? Atau masih di kampung halaman ya? Ya, di Kota Bumi ya, anak Kobum ya. Bung Iqbal ini anak Kobum ya. Nah itu, coba bisa diceritain apa ya? Itu bukan anak kolong sebenarnya, anak lapis bawah kali ya. Karena saya kecil itu di Pasar Kota Bumi, itu dari kelas 6 SD itu sama kakak saya. Kakak saya sekarang ini jadi ketua PP Kota Bandar Lampung. Itu berdua itu bawa sepeda,
pulang sekolah bawa sepeda dari rumah ke pasar, itu dia bawa sepeda, saya bawa meja sama kardus. Itu kita dagang di pasar Kota itu. Oh gitu. Itu dari kelas 6 SD, terus saya sampai dengan kuliah. Nah, begitu pun dia. Nah, itu berdua itu kakak. Iya. Oh, gitu. Jadi artinya ya. kita memang dari kecil memang lingkungan kita di pasar. Iya. Hidup sama teman-teman, sama tukang sol, sama pedagang-pedagang kaki lima, PKL. Jadi bukan anak kolong yang konotasinya negatif, maksudnya begitu? Enggak ada. Iya. Baik bagi warganet yang nitip pertanyaan untuk Bung Iqbal soal anak kolong terjawab ya. Jadi sudah kita bongkar di sini dari kelas 6 SD sampai dengan lulus SMA ya. Lulus SMA di Kota Bumi ya. Kota Bumi. Itu dengan kakaknya bawa sepeda, belakangnya kardus, itu isinya barang dagangan. Jadi membantu orang tua belajar mandiri. Tuh, jangan salah sangka lagi ya. Oke. Setelah dari SMA di Bandar Lampung studi di Fakultas MIPA Unila, jurusan matematika. Bung Iqbal hari ini adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Program Studi jurusan ya? Ya, Ika Matika. Ika Matika. Waduh, kayak nama siapa gitu ya? Iya, dengar. Wah, jadi Ketua Umum Ika Matika FMIPA Unila. Seru sebenarnya juga kan. Iya, orang ini ngitung. Iya. Dulu kenapa? Memang itulah jurusan yang dituju atau itu mungkin? Saya dari kecil hobi matematika. Pakar matematika. Dari kecil hobi matematika. Hobi matematika. Iya. Jadi nilai kelas 6 SD-nya berapa matematikanya? Hampir sempurna. Dan belum ada di manapun nih, belum ada di podcast manapun, belum ada di. Dan alhamdulillah nurun ke anak. Iya. Genetik kita nggak jarang belajar, belajar cuma nangkep apa yang ini. Iya. Dan nurun ke anak hari ini. Jago matematika. Hobinya matematika juga. Iya. Bahkan salah satu anak yang tua the best matematika kemarin pas lulusan SD. Luar biasa. Iya, oke. Nah, matematika, terus S2-nya kenapa manajemen ya? Manajemen. Sama di Unila juga? Enggak, di UBL. MM-nya di UBL, matematikanya di Unila. Nah, kemudian dengan artinya gini, punya bekal nih di kepala, ya kan? Ini seorang eksakta nih, ya kan? Seorang yang hobi matematika dan jago matematika, bahkan ketua Ikatan Alumni Matematika, Ika Matika tadi. Kenapa pada akhirnya kemudian justru menekuni dunia yang non eksakta kan gitu, sosial kemasyarakatan, dan hari ini mau kecimpung-kecimpung politik gitu. Nah, itu memang apa ya? Rata-rata teman-teman saya itu jadi ada yang jadi dosen, ada yang kerja di BPS. Ya. Indonesia itu masih heterogen. Iya. Jadi saya melihat Indonesia ini heterogen. S1 itu heterogen dunia kerjanya. Iya. Jadi saya lebih melihat kita kuliah S1 itu lebih ke pematangan diri untuk menghadapi, mempersiapkan diri untuk ke real hidupnya sesungguhnya. Iya. Karena Indonesia masih heterogen. Betul. Iya. Heterogenitas sehingga itu yang memungkinkan kita masih bisa nemplok kemana-mana. Iya betul. Jadi bagi warganet ini pertanyaan rata-rata tipe warganet nih ya warganet bongkaran ya. Jadi terjawab. Kan dia disiplin ilmunya eksakta, tapi hari ini beliau menekuni keren. Matematika itu keren. Karena saya bukan ngambil ilmunya, sebenarnya bukan bagaimana cara membuat rumus. Benar. Itu karena eksak matematika itu dilatih untuk berpikir. Jadi berpikirnya secara otomatis kita dilatih untuk terstruktur dan sistematik berpikirnya. Iya. Jadi orang matematika itu, orang-orang eksak itu rata-rata berpikirnya terstruktur. Betul. Karena gini, kalau kita kaitkan, misal Bung Karno itu insinyur, orang eksak ya kan. Ahok deh, itu kan geolog, ya kan. Jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi wakil gubernur, jadi gubernur.
terakhirnya aku deh di Menara Pertamina ya, bisa sama. Iya benar-benar. Jadi perjuangan orang-orang eksakta yang kemudian menekuni dunia non eksakta, nah ini bisa kita potret salah satunya dari sosok Bung Iqbal. Oke, kita tinggalkan soal itu. Berikutnya, terus setelah itu bergabung ke KNP itu pertama kali kapan? Nah, jadi setelah lulus matematika saya 2005 kerja saya di finance. Di finance dulu kerja, jadi surveyor, keliling, sehari itu 200 kilo. Bandar Jaya, Tulang Bawang, Unit 2, Kota. Luar kota, tapi Lampung, area Lampung. Terakhir 2012 itu saya di Pangkal Pinang, pindah tugas. Anak saya pertama lahir, mengundurkan diri, bisnis, bisnis. Nggak tahu, kenal deket, kenal dari dunia bisnis itu sama teman-teman aktivis. Nah itulah akhirnya membawa saya lari ke dunia organisasi dan hari. Baik, 2012 tahun menikah atau tahun lahir anak? Tahun lahir anak. Tahun lahir anak. Ya. Oh jadi dulu sempat istilahnya dapurnya dua nih, Bung Iqbal di Pangkal Pinang, istri di sini. Di sini. Oh gitu, iya. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi 2005 sampai 2012. Kemudian pada akhirnya usaha. Nah, berhenti waktu itu gaji salari saya lumayan. 2011 itu sudah 15 juta bersih. 2012 fasilitas mobil yang dikasih. Mengundurkan diri. Iya. Semua kawan-kawan wah sia-sia amat. Karena anak, cinta keluarga atau? Jadi sebulan itu saya pulang 3 kali. Karena anak baru lahirnya sebulan 3 kali. Sekali PP 3 juta. Oh iya. Sama aja bisa jalan. Ya. Ya udah lebih baik kerja di sini ya. Iya. Pertimbangannya sungguh matematis ya. Emang dasarnya orang matematika. Nah oke. Terus tahu-tahu kan orang munculnya, orang kan penasaran. Bung Iqbal ini kapan ya pertama kali kok? Apa dia mungkin dulu ada darah Nahdien ya? Atau mungkin dulu aktif di organisasi kemahasiswaan yang apa misalnya PMI? Enggak ya? Langsung ya? Jadi langsung ketua KNPI kota gitu. Karena pergaulan dengan jejaring teman-teman aktivis. Oke. Jadi Bung Iqbal sebelum menjadi ketua KNPI Kota Bandar Lampung sempat sampai di Pangkal Pinang tuh. Pangkal Pinang tuh di mana ya? Bangka Belitung. Wow, Kota Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Di sana ngapain? Di sana dia promosi, ya kan? Tetapi sayang anak, ya kan? Ongkosnya nombok. Nah, hitungan, waduh, kalkulatornya keluar nih. Waduh, ongkos bolak-balik ke sana berapa gitu ya? Udah mending aku cabut aja. Jadi artinya apa yang bisa dipetik mungkin soal bahwa kita nggak harus selalu ini dengan yang namanya zona nyaman, kan kira-kira begitu ya? Oke. Ini menarik. Bicara soal zona nyaman, hari ini Anda zona nyaman loh. Anda dikenal sebagai tokoh pemuda Lampung. Ini jangan, pemirsa pasti udah banyak yang tahu, ini tokoh pemuda inspiratif Provinsi Lampung tahun 2022, penghargaan dari Kemenpora, ya kan, di festival di waktu itu di Elephant Park. Ini tokoh pemuda inspiratif yang ngasih penghargaan juga bukan kaleng-kaleng loh, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kan gitu. Wah, kasih apa dulu dong? Nggak ada, artinya gini, bicara pemuda, tema pemuda, kepemudaan di Lampung, yang nggak ada lawan, beliau inilah, gitu kan. Itu sudah sebuah zona nyaman gitu ya. Terus yang kedua, beliau juga seorang pebisnis. Kita tahu Bung Iqbal ini juga tergabung di Apindo ya, sebagai ketua bidang infrastruktur kalau nggak salah ya. Nah, Bung Iqbal ini juga tergabung di organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Lampung sebagai ketua bidang infrastruktur sampai dengan 2026 mendatang. Artinya apa? Itu zona nyaman juga. Nah, terus terakhir dengan jejaringnya yang ada dari jejaring kepemudaan ini, mungkin kan bisa mengembangkan sebetulnya lebih ke jejaring bisnis. Tetapi kenapa hari ini? Apakah ini sengaja, terencana, apa TSN ya? Terstruktur, sistematis dan masif. Kita pakai istilah itu aja ya. Apakah beliau ini kemudian menggiring dirinya nyemplung ke yang namanya dunia atau jejaring politik? Nah, kita mau tanya gitu. Itu pada saat kapan kepikiran, nah
gue kayaknya enaknya nyalon wali kota aja lah gitu. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebenarnya Gimana bisa? apa ya? Perjalanan ini ngalir. Oh. Ngalir. Itu seminggu sebelum puasa. Sebentar. Pemirsa santuy banget ya. Calon wali kota nih. Aduh. Oke, lanjut. Seminggu sebelum puasa ada kawan manggil, ketemu. Tahun lalu. Tahun ini. Seminggu sebelum puasa. Iya. Itu dipanggil, diminta beberapa kawan untuk maju. Boleh tahu beberapa kawan tuh sebutin satu lah, misalnya siapa gitu. Ada deh. beberapa. Bukan. Jadi kawan itu biasa. Dan salah satunya pimpinan pondok pesantren. Jadi ada beberapa, salah satunya pimpinan pondok pesantren untuk maju. Mereka ngasih bocoran? Bismillah. Saya punya feeling maju. atau saya ada firasat? Nggak ada. Cuma bilang lagi gerakan-gerakan kita yang sosial dan lain-lain. Iya. Kenapa nggak maju? Bismillah maju. Ya, akhirnya minta restu ibu. Ya Bismillah maju. Ya disitulah di awal-awal bulan puasa lah. Akhirnya ngumpul sama kawan-kawan, minta pendapat kawan-kawan gimana kalau kita untuk maju. Itu di bulan puasa ini. Di bulan Ramadan kemarin. Wow. Sedemikian cepat ya. Tapi pakai hitungan matematis tadi juga nggak itu kira-kira? Kalau saya maju, kemudian nanti bagaimana untuk partai pengusung dan pendukung, terus bagaimana dengan tim pemenangan? Jadi prinsip mengalirnya tuh gimana? Jalan nggak di situ? Ketika kita berbicara pilkada, hampir memang segala sesuatu pilkada itu banyak yang tidak bisa diterima dengan akal sehat dan logika. Iya. Banyak sesuatu yang terjadi yang tanpa kita, kalau dipikir pakai logika itu susah. Kalau kita berpikir pakai logika, menghitungnya pakai sistematik, ini. Maka semua orang hampir tidak ada yang berani maju pilkada. Betul. Wah, ini klub penting ya. Anak muda, kamu jangan banyak pertimbangan dan juga jangan banyak perhitungan ya. Banyak perhitungan. Ini contoh, mengalir. Kalau perhitungan, nggak ada yang berani. Karena politik itu kan seni kemungkinan, seperti itu ya. Kalau kita pakai hitungannya eksakta, ya udah akan berani. Iya. Siapa yang berani? Enggak. Termasuk gini, aku bisa bilang nggak bahwa itu juga yang mendasari dirimu, ya kan? Pada akhirnya, ini di 6 partai politik nyantel namamu semua. Sebagai bakal calon wali kota Bandar Lampung, mulai dari PAN, pertama PAN ya, kedua PDI Perjuangan, ketiga PKB atau Demokrat dulu? Demokrat dulu, baru Nasdem, baru PKB. PAN, satu lagi pendukung ya, non parlemen ya, PSI. Nah ini kan luar biasa loh. Mungkin bagi yang lain yang tadinya mungkin punya niatan, dia sudah merancang, dia mau ke semua partai, tapi begitu melihat dirimu, waduh, Iqbal nih katanya kan, waduh mungkin jejaringmu, luar biasa. Mungkin yang lain keder duluan, mungkin kalau ditukar posisi gitu maksudnya. Enggak juga sih. Gitu. Bahkan kita ya mencoba. Jadi karena kenapa sih harus semua partai kita rangkul? Bukan, menjalin komunikasi. Betul, iya. Karena yang saya pahami, baik buruknya pemimpin suatu daerah, penyaring utama adalah partai politik. Partai politik, oke. Disaring sama partai politik. Ya. Termasuk bagaimana kita bisa disaring partai politik bahwasanya kita layak untuk menjadi seorang pemimpin kalau kita tidak menjalin komunikasi atau kita tidak mendaftarkan diri ke sana. Termasuk yang tidak buka penjaringan, misalnya seperti Golkar atau Gerindra. Wah, pendekatan luar biasa. Karena kita mencoba untuk ini kita kasih tahu pemirsa, Bung Iqbal sampai nobar bareng ya dengan calon gubernurnya Gerindra ya, Bung Mirza. Beliau juga sowan ke tokoh-tokoh senior, salah satunya Batin Ismetroni ya, sekretaris Partai Golkar Lampung, yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung, yang juga calon bupatinya Golkar di Tulang Bawang ya. Oke, khusus Batin Ismet ini saya punya catatan ya, Bung ya. Saya harus ngepe dulu nih terpaksa. Jadi karena ini bukan lagi hubungan soal junior senior, bukan lagi politisi dengan calon politisi, nah kira-kira begitu ya. Tapi luar biasa ini ya pemirsa ya.
Jadi saya coba kutip penjelasan Batin Ismet Roni. Apa yang dikutip? Silakan turun ke masyarakat, perbanyak silaturahmi, mendengar keluhan dan masukan masyarakat. Saya yakin Adinda sebagai ketua KNPI memiliki modal sosial yang dapat digerakkan turun ke akar rumput. Itu kalau bukan orang yang berhati tulus, nggak mungkin loh dia mengeluarkan unek Betul, itu yang kita hormat sama nah itu beliau, dia Batin Ismet. pelajaran penting lain bahwa belajarlah kepada ahlinya, kira-kira begitu ya. Nah kan di situ Bung memuji dia nih, dia kalau dia dalam setiap pencalonan nggak pernah kalah tuh, ya kan? Mungkin hanya daftar pertama, ya mungkin juga warganet atau pemirsa bongkar-bongkaran ada yang lupa, Pak Ismet Roni itu dulu pernah calon wakil gubernur ya, Pak, waktu pilgubnya bareng Pak Umar Sono ya, tahun 2002 kalau nggak salah. Nah itu aja yang kalah. Selebihnya kesini-sini lain menang terus nih. Nah gitu. Artinya sosok seperti Pak Ismet Roni juga menjadi panutan beliau. Begitu juga misalkan dengan semua tokoh yang dia ini, bahkan dengan Bung Mirza, dengan kalau PDI Perjuangan komunikasi nih ya, sekedar say hello dengan hubungan baik ya, Umar Ahmad, Sutono, di kota misalnya Wiyadi, Mas Wiyadi, semua baik ya dengan semua ketua-ketua partai ya, ketua Golkar Kota Yohadi, ketua PKS-nya begitu ya, semuanya ya, karena kita hubungannya baik-baik saja. Ini kayaknya mau bukan bakal lagi nih udah ya. Karena kalau calon wali kota itu kan kalau sudah tanda tangan di absen KPU hari pertama pendaftaran baru dibilang calon gitu ya. Betul. Nah, tapi dengan status yang seperti ini orang akan menangkapnya bahwa ya bukan lagi bakal, syarat materialnya sudah terpenuhi, artinya kan begitu ya. Setuju nggak? Syarat materialmu untuk tinggal berlayar lagi. Mudah-mudahan karena politik ini kan kita tidak bisa diterpa, tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi. Politik ini selalu berubah, dinamis. Nah, sehari bisa berubah, sehari bisa. Jadi semuanya itu masih dinamis. Masih segala kemungkinan bisa terjadi. Makanya kita mencoba untuk menjalin komunikasi ke segala arah. Ini kayaknya nadanya Juli bulan rekom ini. Ini kan Juli udah bulan rekom nih ya, Juli Agustus ya. Kalau April Mei masih malu-malu ya kan, PDKT. Begitu Mei Juni sudah bulan penjaringan. Nah Juli masuk Juli Agustus kan sudah bulan rekom. Yakin nih dari ke-6 partai parlemen dan 1 non parlemen yang sudah dirimu daftar, sudah memulangkannya, sebagian sudah dipanggil fit and proper test, itu misalnya separohnya nih bakal bisa nih, kayaknya bisa nih. Nah, gitu. Kasih bocoran aja dikit-dikit. Ya, insya Allah. Karena semua itu kita tidak tahu apa ya parameter dari sebuah partai politik menjatuhkan pilihannya. Parameternya apa? Iya. Ya kan ada parameter A, parameter B, parameter C, parameter D. Kita mencoba untuk melengkapi diri kita dengan parameter A, B, C, D tersebut. Iya. Termasuk soal wakil. Ya, soal wakil misalnya. Belum berbicara gitu. Kita mencoba untuk menunjukkan kualitas diri kita dulu. Iya. Jadi kan apa ya? Jadi sehingganya kita dinilai layak dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh partai. Baik. Karena kita semua nggak tahu kriterianya seperti apa yang dibutuhkan. Ya. Kau punya nilai jual nih hari ini kan? Saya cek di medsos itu ada tagline, jangan lupa bahagia. Kemudian ada tagar ya, hashtag ya. Kemudian ada hashtag kedua, jangan lupa bahagia. Terus yang kedua apa? Bandar Lampung Bahagia. Bandar Lampung Bahagia. Bandar Lampung Bahagia. Apa sih Bandar Lampung Bahagia itu? Coba buka dulu itu. Saya dari tadi curiganya agak ngintip-ngintip dikit. Ini ada bahagia. Oh ini dia. Waduh, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ya benar ya. Jangan lupa bahagia itu kalimat populer loh. Ya kan? Orang akan mengidentikannya misalnya dengan bunyi iklan misalnya gitu ya. Jangan lupa bahagia. Pernah dengar di mana gitu ya? Pembahasan tentang bahagia itu panjang. Dan kita pakai
pembahasan konteks ilmiah, akademis di situ. Itu ada bukunya. Apa sih bahagia itu? Sehingga kau jadikan visi. Ya, sehingga jadi visi misi, ya? Visi misi, dan jadi tagline. Kalau secara umum bahagia itu ya tujuan dari semua manusia. Betul. Ya kan? Tujuan kita ya pengen bahagia. Iya. Begitupun masyarakat Bandar Lampung, tujuan utamanya adalah pengen bahagia. Pengen bahagia. Makanya ada yang bahagianya seperti apa, bentuknya bagaimana menuju bahagia Kota Bandar Lampung. Di situ ada visi dan misi untuk sehingganya masyarakat Bandar Lampung menuju bahagia. Menuju bahagia. Itu nemu itu pas kapan tuh? Lagi santai ngopi sama anak. Lagi ngopi. Lagi santai ngopi, ya kan. Pas baru nggak lama dari Ramadan tadi. Ngadep orang tua minta izin dan diizinkan dan kita bismillah. Di situ kita bilang apa ini? Apa ya? Pas ada lagu tentang bahagia. Ini bagus ini. Iya. Mengilhami gitu. Mengilhami. Terus? Akhirnya kita panggil beberapa akademisi ini bahagia. Coba bagaimana menerjemahkan bahagia, dan konsep bahagia ini bagus. Karena bahagia itu adalah tujuan dari kehidupan manusia. Siap. Tinggal konteks bahagia setiap manusia itu beda-beda. Maka kita bagi klaster A bahagianya seperti itu, klaster B. Dan visi misi kita bagaimana mengarah ke arah membahagiakan masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau kita lihat cek di PT online ya, kan Bandar Lampung ini dari plus minus 1,1 juta warganya, itu sekitar, kalau DPT 2024 kemarin pemilu itu sekitar 790. Kemudian data terakhir itu dari Disduk Capil Kota Bandar Lampung yang sudah fix nanti di November saat pilkada itu akan ada penambahan 50.000 pemilih pemula wajib KTP. Artinya kan kita asumsikan 790 ditambah 50 ya. Berapa itu? 790 tambah, ini kan pakar matematika nih, 790 tambah 840. Hah? 840. Akan ada 840 pemilih yang akan beliau janjikan, lu bahagia kalau nyoblos gue, kira-kira gitu. Di Rabu 27 November 2024. Ya ini sekaligus doa nih ya. Karena gini, anak muda dengan passion tadi ya, soal anak kolong yang positif, kemudian Ika Matika, wah lengkap banget loh, sampai Pangkal Pinang balik lagi, ya kan gitu ya. Kemudian restu ibu di bulan Ramadan, dapat dengar bahagianya dari dengar lagu, nyantol aja gitu ya. Terus kau bilang bisa daftar di 6 partai plus 1 non parlemen itu apa? Ya ngalir aja gitu, nggak pakai hitung-hitungan. Kalau gue daftar ke sana nanti, kalau gue daftar ke sana, ya ngalir aja. Akhirnya tersambangi semua toh. Dan 2 partai politik yang nggak buka penjaringan pun akhirnya pendekatan. Saya ingat Ika Edwin tahun lalu yang kalau kita sepintas cermatin di media mendorong dirimu ya, itu coba kasih sekilas dulu biar ini takut banyak yang lupa karena kejadiannya peristiwanya tahun lalu. Iya, waktu itu acara AWPDP nyeletuk ketua KNPI ini sosok muda yang ini yang layak untuk kita dorong maju. Itu verbal terbuka statement terbuka pakai jadi saya nggak terlalu ini kemarin tapi ada salah satu media yang nangkep. Iya. Itulah intinya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ika Edwin tahun lalu di salah satu acara ya asosiasi media dalam pidatonya secara terbuka mendorong ya, pada waktu itu menyebutnya masih tidak nama ya, tapi karena dirimu kan dikenal ketua KNPI gitu ya, mendorong ketua KNPI untuk maju pilkada. Pilkadanya itu spesifik ya, maju pilwalkot gitu. Yeah. Wah luar biasa. Memang mungkin punya insting tersendiri sepertinya ya. Nanti kita tanya Dang Ike juga deh, ya kan? Kenapa memandang beliau ini punya kans besar atau apa gitu? Karena bukan apa, itu yang kemudian meliding anak-anak muda di Lampung ini yang juga rindu sosok anak muda. Kan sekarang lagi eranya nih, karena milenial, zilenial 50% lebih yang akan nyoblos nanti kan begitu. Betul.
Itu kepikiran juga nggak? Di tim dibahas juga nggak misalnya? Ya, itu salah satu topik target pembahasan. Kan dirimu, wah relawannya udah nggak kehitung lagi nih. Oh, aneh-aneh gitu ya. Oh, ini calon wali kota ngajak anak-anak main fun game gitu ya. Terus apa lagi? Ngasih permen gitu. Aduh, saya sampai ini konteksnya apa? Mungkin orang butuh proses waktu kan untuk memahami itu kan. Apa sih maksud Bung Iqbal ini? Mau nyalon wali kota kan bagi-bagi permen kan gitu. Itu gimana? Tim memang sengaja bikin penasaran, bikin kepo ya kan warga ini atau bagaimana? Atau itu triknya, strateginya, bagian dari strategi pemenangan? Bagian dari strategi bagaimana kita mengenalkan sosok Iqbal yang ingin mencalonkan diri jadi iya. Baik, jadi bagi-bagi permen, kemudian fun game, kemudian kalau di bidang sosial, siapa yang nggak kenal Bung Iqbal, ya kan? Anda tinggal telepon ke nomor hotline ya, kalau pantengin di medsos, misalkan ada kejadian luar biasa, kemarin DBD ya, demam berdarah denggi, karena di dunia ini ada 200.000 kejadian tahun ini, dan Bandar Lampung termasuk salah satu yang luar biasa juga gitu ya. Nah kemudian Bung Iqbal ini lebih kurang kalau nggak salah pantauan kita tuh sekitar 2.000 ya, sekitar 2.000 yang sudah dilakukan fogging ya. Wah luar biasa loh ini. Waduh, bukan hanya tahun ini, dari sebelum-sebelumnya, dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi bukan, maksudnya gini, itu fogging dan semua kegiatan bakti sosial yang dilakukan bukan karena lantaran mau nyalon wali kota, bukan kan? Saya kalau kegiatan KNPI, program rutin gitu kan? Kegiatan KNPI memang dari 2019 itu kegiatannya sosial. Iya. Kegiatan gotong royong, bersih-bersih, bagi-bagi sembako, ya kan? Kalau dulu COVID luar biasa lagi. Iya. Sangat luar biasa, setiap hari kita gerak untuk itu. Jadi memang kegiatan kita ini arahnya sosial. Nggak perlu diterusin, itu sudah clean ya. Warga Bandar Lampung terutama juga bisa melihat sendiri lah bagaimana dirimu ya kan meliding KNPI itu menjadi, kalau kita boleh pakai istilah nggak, itu seperti sociopreneur ya kan, bukan lagi organisasi pemuda, mungkin karena dirimu punya latar belakang bisnis kali ya. Bukan, karena yang saya pahami, sebesar-besar organisasi atau kecil-kecilnya organisasi, organisasi itu dianggap besar ketika bermanfaat untuk masyarakat. Wah, itu lagi. Kebanyakan tepuk tangan kita nih, karena bukan kehadiran dari sebuah organisasi itu dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah itu ya, besar kecilnya suatu organisasi itu. Iya. Bagaimana kita ada dampak dan dirasakan kehadiran. Berdampak ya. Luar biasa. Oke. Selanjutnya, kalau soal bicara berdampak, hari ini pencalonan seorang Iqbal Ardiansah juga berdampak. Apa ini? Dampak apa? Bagi banyak komunitas, emak, ya. Banyak kan yang mendukung juga, yang membentuk relawan mandiri misalnya kan. Alhamdulillah. Membentuk relawan Pak Iqbal gitu. Nah, artinya apa? Kita tidak lagi pakai kacamata kuda melihat itu. Oh ini orang serius loh. Saya kira main-main. Kenapa orang bagi-bagi permen? Ya kan? Dianggapnya seperti gimmick belaka gitu ya. Tapi kan itu bagian dari strategi untuk pengenalan. Artinya kan bicara elektabilitas, popularitas dirimu gitu ya. Nah, punya tim survei ya? Menakar itu semua. Capaian-capaian itu. Hari ini lagi berjalan. Kita ada tim independen survei dan hari ini sedang berjalan. Bandar Lampung itu 126 kelurahan. Kelurahan mana yang belum pernah kau kunjungi? Kalau dari 2019 hampir semua kelurahan sudah dikunjungi sebenarnya. Iya. Jadi 126 kelurahan ya di 20 kecamatan itu kan yang akan menjadi rentang kendali Anda ini ya. Misalkan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian teman-teman partai politik yang memberimu amanat nanti, kemudian setelah itu rakyat pemilih Kota Bandar Lampung, ya kan, tiba-tiba datang nih hidayahmu, datang nih rezekimu, misalkan kan, kau di atas angin misalkan, seorang Bung Iqbal Ardiansah, wali Kota Bandar Lampung 2004, 2009 atau 2005,
30 tadi. Nah, tadi yang permen tadi, yang fun game tadi, kemudian yang apa? Pemberdayaan anak-anak distro juga ya. Ada The Dawn House ya. Nah, kemudian yang emak-emak tadi itu kau akan tetap sama-sama kawal, mengawal pemerintahanmu nanti. Nah, gitu. Jadi gini loh, ketika kita diberi amanah jadi wali kota, itu yang saya tekankan kepada tim dan lain-lain. Saya milik warga Bandar Lampung. Saya milik warga Bandar Lampung. Iya. Lupa dong bang sama kita nanti. Enggak. Jadi karena saya warga Bandar Lampung, membuktikan saya lupa atau tidak adalah program yang saya kerjakan akan terasa bagi kawan-kawan. Okay. Itu membuktikan saya tidak lupa. Iya. Ya, kan? Siap. Baiklah. Tapi tentu ada indikator dong, ada parameter dong. Nah, parameter yang paling dasar misalnya kesesuaian visi misi yang Bandar Lampung Bahagia tadi dengan misalkan ini kan kita nggak bisa sendiri nih, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat gitu ya. Misalkan kalau di pemerintah pusat ada apa rencana pembangunan jangka panjang ya, atau jangka menengahnya mereka. Jadi mungkin visi misi nanti kita kan juga pasti nggak jauh-jauh dari situ. Pelibatan yang tadi tuh, yang tim, yang relawan untuk mendekatkan ini Bandar Lampung Bahagia sudah tiba saatnya. Nah, sekarang kita tinggal gongnya nih, eksekusinya lagi. Itu tetap mereka itu ya. Jalan sama-sama dirimu gitu maksudnya. Iya. Karena ada sekat nih, karena dirimu sekarang sudah di misalkan gitu. Oh, dianggap udah jadi. Iya, kita bicaranya ke depan ini sudah buka lagi. Jadi itu yang saya bilang, kita adalah wali kota Bandar Lampung. Ya, wali kotanya warga Bandar Lampung, ya kan, milik semua. Iya. Ya kan? Mana yang memiliki potensi, mana yang memiliki sesuatu kreativitas ya kita jalan bareng-bareng. Yang memiliki ide gagasan ya kita demi kepentingan warga Bandar Lampung. Termasuk misalkan yang berasal dari kelompok-kelompok yang pada waktu itu pada saat proses pilkada tidak mendukungmu, ragu juga. Saya ini setiap pertemuan di kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, yang saya tekankan ada cuma satu. Apa itu? Kita dipertemukan karena ditakdirkan untuk bertemu. Oh. Bagi kawan-kawan yang melihat saya tidak layak, ya nggak ada masalah. Kita ada barisan, tapi jaga silaturahmi. Saya tidak pernah untuk mau beda pilihan itu sebenarnya. Iya. Wow. Itu yang saya tekankan setiap saya ada pertemuan. Jadi bebas. Yang terpenting adalah tetap jaga silaturahmi. Nah, kalau sudah bilang begitu, tapi bannernya masih dirobek-robek gimana tuh? Karena yang termonitor oleh kita, waduh, banner Bung Iqbal Ardiansah. Karena dirimu manis tuh ya, waduh, ini pengalaman pribadi nih. Jadi begitu kalau kita berkendara, nengok kiri, nengok kanan. Ada gini. Ini ngapain orang? Aduh, akhirnya lapa juga kita ikutan. Ya udah deh, sarang heyo ya. Dia banyak juga yang lain-lain juga. Kalau foto ikut dulu ya. Masuk Pak Eko ya nggak? Itu bukan maksudnya sesimpel itu ya, dirimu mengonsep, ngalir, mungkin karena mengalir tadi ya. Ini mengalir ini bisa menjadi tema tersendiri ya. Nanti kalau kita mau podcast lagi kita bahas khusus soal ngalir mau ya? Jangan terlalu serius itu karena ketika terlalu serius itu membuat kita jadi buntu akal. Benar. Ini Enjoy aja. Sekalipun misalnya pada saat belanja masalah, berat banget nih problemnya nih, ya kan? Ya namanya 1,1 juta jiwa Bandar Lampung ya kan? Sekian ini terakhir kalau masa jabatan wali kota terakhir Bunda Epa kan dia wali kota ke-11 ya. Sudah 11 wali kota. Bayangkan ini hari ini juga kita bulan ulang tahun Bandar Lampung nih, 342 ya. Sebuah usia lumayan panjang. Dirimu melihat di usia yang panjang itu dengan rentang jabatan seorang wali kota yang hanya 5 tahun dalam mewujudkan Bandar Lampung Bahagia tadi yang harus sesuai dengan juga ya nggak harus sesuai maksudnya
berkaitan dengan di provinsi, dengan di pusat tadi. Waduh, ini ternyata misalkan program-program Bandar Lampung Bahagia nggak cukup nih untuk 5 tahun. Nggak akan selesai kalau di program 5 tahun. Itu misalkan di perjalanan nantinya nih, kita bicara nantinya, ini kayaknya perlu saya review lagi, saya padetin lagi, saya spesifik lagi, nah gitu. Enggak, jadi apa ya? Di dalam visi misi itu, dalam program kerja itu, bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Contoh salah satu visi misi saya program saya memastikan warga Bandar Lampung sekolahnya gratis. Karena itu udah program dari pusat. Program nasional. Dan kita memastikan berobat gratis. Berobat gratis kita hanya memastikan. Betul. Ya, memastikan itu benar-benar didapat oleh warga Bandar. Itu kan program yang sinergi daerah dan pusat. Ya kan, menuju Bandar Lampung Bahagia itu tadi. Dan saya yakin itu bisa terwujud. Dan kita buat fondasi. Ya, yang paling berat ini adalah membangun fondasi awal. Betul. Untuk membangun sebuah ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, sehingga menimbulkan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung. Itu kan butuh keberanian karena sifatnya tidak populis, ya kan? Atau merugikan kita nih, karena akan ada dampak pastinya, ya kan, antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi masyarakat. Ada pembangunan manusia, pasti ada dampak. Ya kan? Ada yang dirugikan, ada ini. Tapi kita lebih melihat ke depan. Ke depan itu, ketika ini yang kita bangun, dampaknya bagaimana? Oh, dampaknya lebih luar biasa. Walaupun dalam waktu sekian kita tidak populis, tapi kita butuh bangun fondasi ini. Jadi kita bukan melihat jangka pendeknya hari ini, tapi kita melihat jauh lebih dampak ke jangka panjang. Artinya dirimu termasuk juga boleh kita sebut siap untuk tidak populer nantinya. Betul. Karena jadi ini akan, karena ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan di Kota Bandar Lampung. Contoh? Banyak. Contoh. Kemacetan. Oh iya. Kenapa sih dampak kemacetan? Karena kemajuan hari ini, jadi ekonomi terpusat di Kota Bandar Lampung, sehingga menjadi urbanisasi. Iya, urbanisasi, betul. Urbanisasi dari daerah, ya kan, kerja di sini, mencari nafkah di sini, bangunnya di luar Kota Bandar Lampung. Bangunnya di Kota Bandar Lampung. Setiap pagi masuk. Iya. Dari rumah-rumah mereka yang ada di pinggir-pinggir Kota Bandar Lampung. Sudah mirip Jabodetabek ya. Pulang begitu. Dan ini harus ada antisipasi. Betul. Apa solusinya? Iya. Kebayang nggak 5 tahun ke depan kayak mana? Makanya kita harus menyelesaikan suatu masalah hari ini ke dampak yang lebih panjang. Penyelesaian banjir, bagaimana itu menyelesaikan banjir dengan multi efek, multifungsi, mengurangi dampak banjir tapi multifungsi. Contoh, bagaimana kita bangun di suatu tempat wilayah banjir, itu kita bangun sebuah tempat serapan, tapi jadi tempat penghijauan, tempat orang nongkrong, jadi ruang terbuka hijau, akhirnya meningkatkan ekonomi rakyat setempat dengan berdagang dan lain-lain. Itu kan multi. Itu salah satu program kerja kita. Wah, luar biasa. Jadi bukan menyelesaikan mengeluarkan uang yang hanya satu, tapi kita multifungsi. Mengurangi dampak banjir, tapi ada manfaatnya di masyarakat setempat. Jadi ruang terbuka hijaunya, jadi fungsi serapan, jadi fungsi nilai ekonomisnya bagi masyarakat setempat. Mungkin juga pariwisata dong. Jadi wisata. Ada spot wisata. Wow, udah ada itu. Tempat orang nongkrong. Akhirnya kan banyak ekonomi kerakyatan yang hidup di situ. Jadi kita lebih bagaimana menyelesaikan suatu persoalan itu, solusinya satu tapi memiliki efek yang banyak, yang multi efek bagi masyarakat. Betul. Duitnya cukup kayak nanti duit APBD-nya itu kira-kira kalau ngeliat potret Bandar Lampung hari ini ya. Kalau Bandar Lampung kan kita berapa? Kalau kita melihat 3 triliun ya. Kita melihat bukan itu, bukan masalah soal penganggaran, bukan. Enggak. Dan beberapa hari ini pemerintah kota selalu bilang ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Saya beribarat kalau di rumah tangga.
rumah tangga, kepala rumah tangga, ketika penghasilan saya lagi tidak baik-baik saja, maka yang perlu kita pastikan adalah bagaimana anak-anak kita makan. Betul. Bagaimana pendidikan anak-anak saya terjaga. Betul. Stok kesehatan untuk anak saya aman. Betul. Itu dulu. Iya. Ya kan? Nah, tapi masalahnya hari ini ekonomi kita lagi tidak baik. Yang saya lihat banyak sekali program-program malah rumah tangga saya ekonomi lagi tidak baik. Bukan saya memikirkan makan anak-anak saya dan lain-lain, tapi saya lebih memilih memberikan tetangga saya motor. Oh, gitu ya pengibaratannya ya. Nah, contoh salah satu tanda kutip, ada terakhir itu menghibahkan 25 miliar untuk Bawaslu provinsi. Iya. Itu ibaratkan menyumbang ke tetangga. Betul. Sedangkan rumah kita belum. Itu salah satu. Iya. Artinya banyak hal program-program yang harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat ke bawah itu yang terabaikan. Nah, salah satu program kerja saya bagaimana saya punya 2 program unggulan selain dari banjir tadi ya. Jadi program banjir itu selain bagaimana multi efek penyelesaian banjir, yang utama adalah ekonomi kreatif berbasis digital untuk anak-anak muda. Karena berangkatnya saya ini juga terpanggil juga gara-gara hari ini pengangguran di mana-mana. Setiap tahun hari ini satu universitas melahirkan wisudawan berapa ribu. Betul. Berapa universitas di sini. Iya. Ya. Kalau di Lampung ada sekitar 82 mungkin belum lagi ditambah itu yang sarjana, yang non sarjana yang tidak terus kuliah berapa banyak. Kita harus siapkan itu apa. Jadi akan kita hidupkan namanya dinas tenaga kerja bukan hanya untuk kita mendata pengangguran, tapi apa solusinya. Betul. Kita hidupkan balai latihan kerja. Iya. Kita fungsikan yang namanya ekonomi kerakyatan. Bila perlu APBD kita gunakan untuk mensupport ekonomi kerakyatan dengan suntikan modal yang selalu dibina. Iya. Dibina, diawasi, ya kan? Sehingga ekonomi kerakyatannya meningkat. Betul. Ekonomi Bandar Lampung jadi menuju baik. Jadi ekonomi baik, pengaruhnya di mana? Daya beli masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga meningkat, gitu ya. Jadi saya berpikir bangun itu gampang. Iya. Yang perlu ngebangun itu yang perlunya uang. Betul. Kita bangun rumah kita 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai ya tergantung itu. Betul. Tergantung apa ya? Uang. Tergantung uang. Ketika kita mimpi pengen punya rumah 3 lantai, maka bagaimana kita membuat bangunan fondasi usaha sehingga ini bisa mencapai pendapatan kita bisa untuk membangun 3 lantai itu. Begitupun di Kota Bandar Lampung kita punya mimpi-mimpi untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung kan. Nah, bagaimana kita membuat sebuah konsep untuk meningkatkan PAD kita sehingga kita bisa membangun. Artinya gini, saya mau ngomong soal skala prioritas gitu ya. Jadi dirimu pembangunan ekonomi, ya kan, pengentasan mengurangi dampak banjir, pembangunan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kerakyatan untuk anak-anak mudanya, ekonomi kreatif berbasis digital. UMKM juga kita harus memberi ruang, bukan hanya tagline kita dukung UMKM, tapi tidak memberi ruang. Bela beli produk UMKM, tapi kita memberi ruang. Ya, itulah kombinasi ekonomi kreatif berbasis digital dengan ekonomi kerakyatan. Itu nanti akan ada sinerginya. Dan hari ini yang mengkhawatirkan pantas jadi wali kota. Tadi kalau udah ngomongnya kayak gini, jadi tinggal nunggu ketua dewannya aja ya. Ada banyak hal nih. Ada contoh lagi nih yang lebih mengkhawatirkan lagi. Hari ini para wisatawan datang ke Lampung, minatnya ke Lampung, tujuan wisatanya kemana? Maksudnya ke Bandar Lampung? Minatnya di Bandar Lampung, tujuan wisatanya keluar Bandar Lampung. Keluar Bandar Lampung. Oh iya.
Karena hotel-hotelnya banyak di sini yang berbintang. Betul. Kebayang nggak ketika hari ini sudah terjadi di pesawat udah ada Iya. di selatan nanti ada tempat orang udah nggak mampir di sini. Tapi bagaimana kita buat seperti Bali, ada satu wilayah belum ke Bali dia kalau belum ke daerah itu. Contoh, ini dia belum ke Lampung. Perhotelan ya, industri perhotelan harus denger nih ya. Apa lanjut? Jadi dia belum ke Lampung rasanya kalau belum ke daerah Bandar Lampung. Betul. Walaupun dia sudah ke pantai, dia wajib ke Bandar Lampung. Ada apa? Enggak. Nilai jual ini yang harus kita ciptakan. Iya. Apa yang membuat orang itu magnet gitu ya? Magnetnya apa? Nilai jual yang harus kita ciptakan. Iya. Nah itu yang harus kita ciptakan. Kalau enggak, ya bahaya. Ya ini kejadian memang fenomena pesawat itu kan, waduh. Bagaimana kalau besok lapis selatan begitu juga? Nah, ya kan? Oh pernah kabur semua nih ya. Terus akhirnya orang nggak bisa di sini lagi, orang langsung. Cuman bagaimana kita ciptakan sehingga mereka wajib ke Bandar Lampung juga. Iya. Wah, gila. Dan itu yang harus dikonsep sebenarnya program. Muda mikirin yang begitu-begitu ya. Ini ngomong-ngomong bahagia, kan waktu sekarang lebih super sibuk. Nah, waktu untuk keluarga mungkin jadi banyak berkurang, ya kan? Quality time pun juga menjadi berkurang. Ini gini loh, jangan-jangan Bandar Lampung bahagia, anak istri di rumah nggak bahagia nih. Karena waktunya terkuras habis, enggak juga. Tadi kita habis ke pantai, duduk di pantai semua. Walaupun saya nyusul. Oh gitu. Walaupun kita nyusul malam nyusul. Iya. Jadi gitu ya, masih ada bahagia. Sementara papanya dipinjam dulu gitu ya. Ada hal yang harus kita ajak anak istri. Sambil mereka juga berlibur. Iya. Nah itu maksudnya. Jadi kita harus celah-celahkan seperti itu. Momentum seperti itu. Ini Bung, mengingat waktu, kalau kita mau boromin semua, ngomongin Bandar Lampung bahagia ya, kan nggak ada habisnya ya. Karena memang itulah muara akhir. Kita bingung juga ya, kenapa sih dia nggak bikin Bandar Lampung suka-suka ya? Bandar Lampung ayoye misalnya gitu ya, langsung ketemunya Bandar Lampung bahagia. Tadi momennya pas banget loh, momen Ramadan ya. Karena yang saya lihat pas banjir itu. Akhirnya saya lihat bahagia itu ya ada kapasitas, ada kelompok-kelompok klaster. Contoh di Timur Tengah banjir orang pada happy pakai jet ski. Ya. Oh iya. Terus di Citra Garden banjir. Yang jerit siapa? Apakah penduduk Citra Garden? Warga sekitar. Oh, iya. Penduduk Citra Garden enjoy. Bukan enjoy juga sih, mereka bisa mengatasinya dengan santai. Karena mereka lebih mampu. Coba yang beraja bahasa sedih ya. Oh iya. Sedih. Apa yang kita lihat? Faktor apa? Oh kalau Citra Garden, kalau seandainya yang terdampak banjir itu punya ekonominya bagus, punya tabungan. Betul. Justru itu dimanfaatkan dia untuk apa coba? Alasan ke kantor, Pak rumah saya kebanjiran. Ngajak anak-anak jalan-jalan. Betul, minum di hotel ya kan. Yang sedih gimana nggak sedih? Beras adanya 2 kilo, 5 kilo. Betul. Sesimpel itu ya dirimu ya melihatnya ya. Itu ada hal perenungannya enggak sampai betul-betul saya harus pakai ini. Atau mungkin ada tarik dan banyak hal diri dulu faktor untuk kita melihat tujuan di parameter bahagia orang beda-beda, dan beda-beda inilah yang unik bagaimana kita membahagiakan warga Bandar Lampung. Kita bagi beberapa klaster-klaster yang sehingga kita harus, artinya gini loh, kita ingin membuat bahagia warga Bandar Lampung, artinya pemimpinnya harus dekat dengan warganya. Apa sih yang dibutuhkan? Dan per hari ini, seberapa yakin seorang Iqbal Ardiansah bahwa Bandar Lampung bahagia dengan segala bla bla blanya tadi mendapatkan tingkat penerimaan yang ya sudah agak bagusnya lah gitu. Yakin. Karena yang kita jual adalah kita tidak memberi mereka umpan, betul, tapi kita beri kail. Iya. Oke. Bongkar-bongkaran, Bung Iqbal bilang dia tidak ngasih umpan, tapi kita kasih kail. Tuh, catat ya, catat. Nah, jadi lebih kurang begitu ya. Kita
kita tutup dengan catat supaya kita catat betul. Ketika ini nanti misalkan kita dengar di forumnya adalah forum resmi debat calon wali kota Bandar Lampung. Terus Bung Iqbal ngomong umpan kalau saya udah pernah dibongkar-bongkar, nah gitu Bang maksudnya ya kan. Baik nih ya, ini karena keterbatasan waktu, next time kita bisa sambung lagi. Tapi begitu banyak yang sudah bisa kita gali, beberapa hal juga yang mungkin belum pernah ya terekspos di channel yang lain, hanya ada di Bongkar Pos TV. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita doain aja semuanya lancar. Amin. Ya kan, dilancarkan sampai dengan hari H, sampai dengan 27 November, hari Rabu ya, Rabu 27 November 2024. Hari ini KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Kota Bandar Lampung sedang melakukan pemutakhiran data pemilih oleh petugas Pantali di 126 kelurahan sampai dengan 25 Juli besok. Pastikan Anda warga Bandar Lampung dan seluruh juga warga yang mempunyai hak pilih ya kan untuk terdaftar. Khusus Bandar Lampung, nah ini mungkin nanti ya wajahnya akan terpampang misalkan di surat suara ya, nah gitu tuh. Dengan gaya khasnya begini, kalau Anda ketemu ya kita di pinggir jalan, di tempat-tempat publik. Nah, wajah beliau ini gitu ya kan, Bandar Lampung Bahagia. Apa sih Bandar Lampung Bahagia itu? Nah, Anda jangan lupa dong follow, like, subscribe, tinggalkan komentar Anda untuk kita korespondensi di channel YouTube Bongkar Pos TV. Bung Iqbal, terima kasih sama sekali ya. Sama-sama. Ini kita salam bahagia nih. Salam bahagia nih. Bongkar-bongkar. Sampai jumpa, saya Muzamil dan kerabat kerja. Sampai jumpa di Bongkar-bongkaran di Sindata. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam bongkar-bongkaran.